Baik, perkenalkan nama saya Martin Luther Immanuel, biasanya dipanggil Martin. Jadi pembahasan atau topik pada malam ini kepada kita yaitu ragam bahasa. Mungkin teman-teman atau semua yang menonton kan pernah mendengar apa itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa bahasa yang kita miliki yaitu bahasa Indonesia atau juga yang memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang yang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata jarang. Didengar dengan seperti destruksi, eferensi, dan lainnya sebagainya. Sehingga disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia ini adalah bervariasi kata-kata berdasarkan pemakaian. Jadi sebagai topik dalam pembicaraan atau hubungan pembicara, lawan bicara, atau orang yang dibicarakan serta medium pembicaraan. Jadi macam-macam ragam bahasa Indonesia ini dikelompokkan menjadi 4 bahasa, yaitu 1 media, 2 standar, 3 penutur, hingga pembicaraannya selesai. Oke, pada ulasannya sebagai berikut. 1. Ada 2 ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarannya, yaitu bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. 1. Ragam lisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fenomena sebagai unsur dasarnya. Ciri ragamnya lisan adalah 1. Memerlukan orang kedua atau teman yang bicara. Contohnya contohnya aku dan kamu. Contohnya kita memiliki orang kedua untuk menyelesaikan dan berbicara langsung kepadanya. Kedua, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Jadi ini menurut situasi dan ruang dan waktu. Jadi ini dalam situasi waktu atau dalam ruang, sebuah ruang kita berbicara satu sama lain, nggak ada orang satu sama lain, dia hanya berdua satu sama lain dalam ruang tertentu. Jadi nomor 2-nya. Jadi ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Contohnya ini juga kita berbicara sama seseorang itu tidak harus memberikan yang penting atau saran-saran yang tertentu. Contohnya kita berbicara tentang yang bermakna contohnya, tapi dia tidak memperhatikan itu. Terus dia juga membicarakan dengan bahasa tubuh. Seperti saya ini, saya berbicara dengan bahasa tubuh, mempergerakan dengan tangan ini itu. Itu. Jadi yang keempatnya, berlangsung cepat. Berlangsung cepat ini dia mengatakan langsung kepada seseorang itu dengan bahasanya yang cepat waktu. Dia tidak memperlambatkan atau mempersingkat waktunya untuk berbicara kepada Anda. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Contohnya ini, dia berbicara sama seseorang itu, tapi dia tidak mempunyai alat bantu. Contohnya, dia ini itu mengambil ini itu seperti barang kan, atau dia mempunyai intonasi untuk berbicara seperti memperagakan atau mengambil sebuah benda di situ. Contohnya. Yang keenam atau yang terakhir, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Contohnya seperti saya ini, biasanya kata-kata saya ini ada juga yang salah-salah kan. Jadi menurut seseorang nanti seperti kayak saya ini, pasti dia mengoreksi, kenapa teman ini kayak cara bicaranya ada yang salah. Itu yang ke terakhir. Terus kita masuk dalam ragam tulis. Ragam bahasa tulis ini adalah bahasa
yang menghasilkan dan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya, atau ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman yang berbicara. Contohnya ini, dia berbicara atau dia hanya berbicara sendiri. Dia tidak memerlukan orang kedua atau teman pertama. Dia hanya gimana ya? Dia berbicara dengan langsung sendiri, dengan kata-kata seperti dia berkata-kata dengan hati, bicara sendiri, atau seperti menghafal lah dia. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, ruang, dan serta waktu. Contohnya yang sama dengan tadi, yang dalam ragam lisan, yang di atas tadi, dia juga tergantung sama dengan itu. Dia berbicara dalam ruangan atau kondisi ruang dan serta waktu. Dia tidak mempergunakan waktu yang panjang-panjang, itu aja. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Unsur gramatikal ini dia memperhatikan apakah kata-kata itu bagus atau apakah layak untuk diterima. Yang keempat, berlangsung lambat. Dia ini berbicara tentang berbicara dengan gayanya cukup lambat. Sepertinya ini, saya ingin bersepeda. Dia lambat mengatakannya itu, tapi banyak aja caranya untuk memperlambatkan dia. Yang kelima, memakai alat bantu. Contohnya ini, memakai alat bantu ini seperti yang saya katakan tadi dari atas. Dia berbicara tentang ini tuh, terus dia memperagakan dengan sebuah benda. Contohnya ada benda gini nih, itu kan dia memperagakan alat bantu, dia mempergunakan alat bantu. Yang ke-7, selalu berkesalahan tidak langsung atau dikorek. Seperti yang saya bicarakan tadi yang di atas. Langsung ada kan kadang orang juga mengoreksinya dengan baik, kadang itu dia langsung mengkritik kan, langsung dia bicarakan itu. Yang terakhir, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang hanya bantu ini, tanda baca ini, dia memperhatikan seperti kita ini, seperti dia kasih kata-kata alat bantu seperti kata-kata tanda baca itu. Contohnya, saya pergi. Bahkan ada tanda baca di situ, saya pergi. Jadi ada kata-katanya, tanda tanya di situ. Yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan standar. Jadi ragam bahasa yang standar ini terdapat pergolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kelakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar dilakukan atas dasar: 1. Topik yang sedang dibahas. 2. Hubungannya antar pembicara. 3. Medium yang digunakan. 4. Lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Jadi ciri-ciri yang membedakan antara ragam standar dan semi standar, non standar diantaranya meliputi: 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti. 2. Imbuhan. 4. Penggunaan konjungsi. 5. Penggunaan fungsi yang lengkap. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang belum jelas atau nggak jelas dengan tentang topik kita dalam malam ini, ragam bahasa. Sekian dan terima kasih.